Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan Perang Rakyat Batak. Latar belakang terjadinya Perang Batak. Hal-hal yang melatar belakangi Perang Batak yaitu: yang pertama, kedatangan Belanda yang ingin menguasai Tanah Puli. Yang kedua, penolakan Raja Sisingamaraja 12 atas penyebaran agama Kristen oleh Belanda. Yang ketiga, kebijakan Belanda yang membuat rakyat menderita. Yang keempat, Raja Sisingamaraja 12 tidak bersedia wilayah kerajaannya semakin diperkecil. Yang kelima, Belanda ingin mewujudkan Pax Nederlandika. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Batak yaitu 1. Raja Sisingamaraja 12. Raja Sisingamaraja 12 memiliki nama lengkap Patuan Bosar Sinambela Ginoar Ompu Pulau Batu. Beliau merupakan seorang raja di negeri Toba dan seorang pejuang yang bertarung melawan Belanda. Ia lahir pada tanggal 18 Februari 1845 di Bakara dan meninggal pada tanggal 17 Juni 1907 di Kabupaten Dairi. Yang kedua adalah Pendeta Nommensen. Pendeta Nommensen memiliki nama lengkap Dr. Ludwig Ingwer Nommensen. Ia adalah seorang Lutheran asal Jerman yang diutus oleh Rheinische Missionsgesellschaft ke Tapanuli. Ia lahir pada tanggal 6 Februari 1834 di Nordstrand, Jerman, dan meninggal pada tanggal 23 Mei 1918 di Kecamatan Sigumpar. Yang ketiga adalah Hans Christoffel. Hans Christoffel merupakan seorang tentara KNIL di unit Marseille pada masa kemiliteran William di Hindia Belanda. Ia lahir pada tanggal 13 September 1865 di Rotterdam, Swiss, dan meninggal pada tanggal 3 April 1963 di Antwerpen, Belgia. Yang keempat adalah Van Dalen. Van Dalen adalah anak dari Gottfried Conrad Ernst van Dalen. Ia lahir pada tanggal 23 Maret 1863 di Makassar dan meninggal pada tanggal 22 Februari 1930 di Den Haag. Jalannya Perang Batak. Misionaris meminta perlindungan dari pemerintah kolonial Belanda karena adanya pengusiran yang dilakukan Sisingamaraja pada 6 Februari 1878. Pasukan Belanda sampai di Pearaja yang berada di pedalaman Sumatera Utara dan bergabung dengan kaum misionaris Belanda. Datangnya para tentara Belanda ke wilayah Batak sudah memprovokasi Sisingamaraja sehingga pada 16 Februari 1878 Sisingamaraja mengumumkan perang dengan melakukan penyerangan ke pos Belanda di Bahan Batu. Pada Desember 1878, pasukan Sisingamaraja bergabung dengan pejuang Aceh untuk melakukan perlawanan kepada Belanda. Aliansi Aceh dan Sisingamaraja berhasil menduduki wilayah pedalaman Sumatera Utara, akan tetapi saat memasuki wilayah kota, pasukan tersebut berhasil dipukul mundur oleh pasukan Belanda. Perang Batak antara Belanda dan Sisingamaraja berjalan secara seimbang pada tahun 1880-an. Serangan yang diluncurkan Raja Sisingamaraja 12 dan pasukannya berhasil merebut Labu Talu dan melumpuhkan tentara Belanda. Akan tetapi, kependudukan di Labu Talu itu tidak berlangsung lama. Hal ini dikarenakan Belanda kembali mendatangkan bala bantuan dari Padang untuk merebut kembali Labu Talu dari tangan Sisingamaraja 12. Ketika wilayah hutan Paong berhasil diduduki Belanda pada bulan Agustus 1889, perlawanan Sisingamaraja mulai menurun. Belanda terus-menerus memburu Sisingamaraja 12 dan pasukannya hingga terjadilah pertempuran di daerah Tamba. Dalam pertarungan tersebut, rakyat Batak mengalami kekalahan dan harus melarikan diri menuju daerah Horion. Hingga pada tahun 1907, Belanda berhasil mengepung Sisingamaraja 12 dan para pasukannya di Kabupaten Dairi. Meski begitu, Sisingamaraja 12 dan pasukannya tidak mau menyerahkan diri. Sisingamaraja 12 dan para pasukannya lebih memilih untuk bertarung hingga titik darah penghabisan.
Berakhirnya Perang Rakyat Batak diakhiri dengan gugurnya Raja Sisingamaraja XII di tangan Belanda. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.